Pembelajaran Al-Quran terdiri dari dua kata. Pertama pembelajaran, yang kedua Al-Quran. Pembelajaran dari kata ajar. Ajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui dan diturut. Yaitu adalah guide yang harus diikuti orang lain sehingga dia melakukan itu. Itu namanya ajar. Nah, sementara kalau pembelajaran itu bisa bermakna proses, bisa bermakna cara, bisa bermakna perbuatan yang menjadikan belajar. Artinya menjadikan seseorang belajar. Jadi proses menjadikan seseorang belajar itu namanya pembelajaran. Atau cara yang menjadikan seseorang belajar itu namanya pembelajaran. Atau perbuatan yang menjadikan seseorang belajar itu namanya pembelajaran. Ringkasnya adalah pembelajaran Al-Quran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan pembelajar, orang yang belajar itu belajar Al-Quran. Kemudian Al-Quran, dalam pembelajaran Al-Quran bukan lagi sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi itu sesuatu yang sudah diterima dan harus diajarkan oleh pembelajar kepada pembelajar. Artinya di sini kalau dalam tarik Quran misalkan kita bicara tentang apakah Quran ini ada reduksi atau tidak, gitu ya. Maka dalam pembelajaran Al-Quran itu sudah final, sudah selesai. Jadi Quran ini sudah menjadi bahan materi yang harus diajarkan. Apapun yang disepakati oleh Muslim itu sudah tidak perlu dikritisi lagi, tidak perlu disubjektifikasi lagi, itu sudah objektif. Oke, jadi Quran itu adalah bahan ajar. Karena itu kita sedang mengajarkan Quran kepada peserta didik, bukan sedang membahas pembelajaran dari aspek Quran. Kalau nanti Anda mau mengkaji pembelajaran dari aspek Quran itu masuk tafsir, bisa dengan tafsir tematik tentunya. Misalkan evaluasi pembelajaran dalam Al-Quran, misalnya itu kan tematik begitu. Nah, pembelajaran Al-Quran dapat menjadi variatif. Ya, jadi Quran ini kan kalau hanya kita bahas Quran tanpa lihat dimensinya, aspek-aspeknya itu kan cuma satu gitu. Tetapi ketika kemudian Quran ini kita detailkan aspek-aspeknya, maka sesungguhnya kita bisa membahas Quran ini dengan sekian dengan banyak pilihan begitu. Ada banyak jenis pembelajaran yang bisa dilakukan di situ. Aspek Al-Quran itu secara kategoris itu bisa dibagi menjadi 3. 1 huruf, 2 kata, 3 makna. Nah, huruf ini biasanya dipelajari dalam tahsin, tajwid, baca tulis begitu. Nah, kata ini biasanya diajarkan dalam tahfidz. Jadi kata Quran tidak berubah-ubah lagi, sudah sepakati itu. Jadi kerjanya bukan mengubah kata, bukan kemudian mendesain kata, bukan, tetapi itu memasukkan kata itu dalam file memori kita. Kemudian makna itu sering diganti dalam tafsir, fahmu atau syarh Quran itu, atau bahkan masuk di situ terjemah. Pembelajaran yang bagus itu butuh waktu panjang untuk memperoleh. Jadi pembelajar bijaksana menjadi bijaksana itu butuh proses yang luar biasa. Kita tutup, semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.